Kronologi perlawanan Kesultanan Aceh melawan Belanda atau VOC. Yang mana perang Aceh ini terjadi yaitu karena keinginan Belanda sendiri yaitu ingin menguasai wilayah Kesultanan Aceh. Sehingga Kesultanan Aceh ini menjadi yang sangat penting ketika terulusan switch dibuka. Sebelum perang Aceh terjadi, Belanda berhasil menguasai wilayah Kesultanan Delhi, mulai dari Langkat, Asahan hingga Serdang, yaitu dengan melalui perjanjian Siak pada tahun 1858. Nah, wilayah-wilayah ini sebenarnya masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Aceh. Namun sebelumnya merujuk pada perjanjian London yang terjadi pada tahun 1824, Belanda seharusnya mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh atas wilayah-wilayahnya. Tetapi dengan adanya perjanjian Siak dan masuknya Belanda ke beberapa wilayah Aceh ini membuat Kesultanan Aceh geram, sehingga mereka menuding Belanda melanggar perjanjian yang dibuat, yaitu perjanjian London yang terjadi pada tahun 1824. Nah, sejak saat itu ketegangan Aceh pun meningkat, sehingga Kesultanan Aceh ini menenggelamkan setiap kapal yang dimiliki oleh Belanda, yang mana setiap kapal yang ingin melintas di perairannya. Perang Aceh ini terjadi terdapat ada 4 periode, yaitu terjadi pada tahun 1873 hingga 1904. Pada periode pertama, Aceh sendiri terjadi ketika tahun 1873 hingga 1874, yang mana pasukan Aceh ini sendiri dipimpin oleh Kolim Sultan Muhammad Shah. Sultan Muhammad Shah ini mampu memenangkan perang dengan tewasnya Kohler, pemimpin serdadu Belanda, yaitu pada tahun 1872. Pada periode pertama Aceh terjadi pada tahun 1874 sampai 1880, yang mana Belanda sendiri dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten yang berhasil menguasai istana Sultan Aceh, yaitu pada tanggal 26 Januari pada tahun 1874. Nah, sementara periode ketiga yaitu perang Aceh ini terjadi pada tahun 1881 sampai 1896. Dalam periode ini rakyat Aceh merancang strategi dengan perang gerilya, yaitu di bawah pemimpin Tengku Umar. Selain itu, pada periode ketiga maka muncullah tokoh-tokoh perang Aceh seperti Tengku Umar, Cut Nyadin, Tengku Di Toro, Cuk Metia, dan lain-lainnya. Hingga pada periode terakhir atau periode keempat, perang Aceh ini terjadi pada tahun 1896 sampai 1910. Periode keempat ini berlangsung secara sporadis, yang mana tanpa adanya komandan dari pusat pemerintahan Aceh. Maka perang Aceh ini berakhir dengan surat perjanjian, yaitu tanda penyerahan atau traktat pendek. Hingga pada tahun 1903, Sultan Alauddin atau Muhammad Daud Shah dan Panglima Kolem penyerahan setelah mengalami tekanan luar biasa. Nah, dalam perjanjian penyerahan diri itu, seluruh wilayah Aceh dikuasai oleh Hindia Belanda dan Kesultanan Aceh pun dibubarkan. Selanjutnya yaitu kronologi perlawanan Makassar melawan VOC. Nah, perang Makassar sendiri yaitu sebagai momentum perubahan yang mana dapat dilihat dari segala aspek, yaitu bukan hanya perubahan dari aspek politik saja,
namun juga sosial, budaya, dan ekonomi. Perang ini berlangsung kurang lebih 4 tahun, yaitu terhitung dari tahun 1666 sampai 1669, yang kemudian berakhir dengan Perjanjian Bunggaya. Nah, jika Perang Makassar ini sebagai suatu proses perjanjian Bunggaya, maka akhir dan hasil dari proses itu yaitu suatu konsekuensi logis. Jika Perang Makassar ini sebagai suatu proses, maka Perjanjian Bunggaya adalah akhir dari hasil dari proses itu, yaitu suatu konsekuensi logis bahwa dalam perang maka akan memunculkan pihak sebagai pemenang dan di sisi lain ada pihak yang kalah. Pihak yang menang akan menjadi penguasa, baru yang akan kalah menjadi bawahan. Nah, hal inilah yang kemudian terjadi di Jazirah Sulawesi Selatan atas kawasan Indonesia Timur umumnya, yang mana kerajaan kembar Goa dan Talo sebagai penguasa atasan dan superior. Kawasan ini berakhir dengan tergantinya oleh keunggulan kerajaan Bone bersama dengan sekutunya yaitu POC. Pada tahun masuknya Islam pada awal abad ke-17, di abad ini sejumlah peristiwa sejarah terjadi, yaitu tidak hanya proses masuknya Islam tetapi juga perlawanan rakyat Makassar dan melawan penjajahan, khususnya VOC yang ingin mengambil alih kekuatan perdagangan kerajaan Makassar. Pertemuan VOC dengan kerajaan Goa ini berlangsung hingga masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang diangkat menjadi Raja Goa yaitu pada tahun 1653. Ancaman VOC bagi wilayah kekuasaan kerajaan Goa ini yaitu semakin kuat sehingga mau tidak mau memaksa rakyat pribumi untuk ikut melakukan perlawanan. Di sepanjang tahun 1660 sampai 1670 berbagai perlawanan terhadap VOC dilakukan oleh Sultan Hasanuddin bersama rakyat Makassar yaitu Goa Talo, yang mana latar belakangnya yaitu Goa sendiri dan VOC berusaha untuk dapat mengendalikan Goa yaitu dengan menguasai pelabuhan Sambo Ofu serta menerapkan monopoli perdagangan. Pemimpin di kala itu yaitu Sultan Hasanuddin yaitu 1653 sampai pada tahun 1669 yang dikenal dengan julukan ayam jantan dari timur. Sehingga POC berhasil melakukan politik Divide et Impere yaitu menjalin hubungan dengan pangeran Bugis dan Bone yaitu dengan nama Aruka Falaka pada tahun 1667. Maka terjadilah Perang Goa yang mana pada saat itu VOC dipimpin oleh Sperman yang dibantu oleh Aru Falaka. Runtuhnya Goa oleh VOC sehingga ia berhasil mendesak pasukan Hasanuddin sehingga benteng pertahanan tentara Goa berhasil diduduki oleh VOC. Selain itu Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bunggaya yaitu pada tahun 1667 dengan isi perjanjian Goa harus mengakui hak monopoli VOC. Yang kedua, orang Barat harus meninggalkan wilayah Goa. Yang ketiga, Goa harus membayar biaya dari Ferang. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba lagi membangun kekuatan rakyat untuk melawan VOC yang semakin sewena-wena. Tetapi hal ini gagal.
Hingga akhirnya Sultan Hasanuddin menantangi perjanjian Mungaya, yaitu dengan benteng, sehingga benteng pertahanan rakyat Goa jatuh pada VOC, sehingga diberi nama oleh VOC yaitu Benteng Rotterdam. Nah, hal inilah yang menyebabkan perlawanan Kesultanan Aceh, Makassar, Goa, dan Palau melawan VOC.